Jadi kalau kita ingin mendapatkan hiburan dari Allah, Allah akan memberikan musibah kepada kita. Idza aradallahu bi'abdin khairan yusib minhu, kata Rasulullah. Apabila seorang hamba dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah kepada hamba tersebut. Dalam pikiran kita, ketika Allah cinta kepada kita, tentu Allah akan memberikan berbagai macam fasilitas kesenangan kepada kita. Namun kata Rasulullah, ketika Allah mencintai seorang hamba, hamba tersebut akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana bisa musibah yang saat ini kita hadapi ini berbuah menjadi anugerah untuk kehidupan kita, berbuah ma'rifah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ternyata sudah dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuhul Ghaib. Agar musibah yang saat ini datang dalam hidup kita bisa berbuah manis. Jamaah rahimakumullah, kalau kita mau melihat dan merasakan dalam kehidupan kita ini isinya lebih banyak musibah atau nikmat kira-kira? Kalau dalam hidup kita saat ini kira-kira isinya lebih banyak nikmat atau musibah kira-kira? Kawin sabulan 2 bulan indah, Pak. Kadituna lieur teh. Lieur. Budak keur leutik keneh lucu teh. Geus SD, SMP lieur teh, Pak. Bu. Pamajikan awalnya mah lucu, Pak. Kadituna kumaha? Nya carewet. Dibere duit kurang wae. Bapak-bapak awalnya lucu, Bu. Gagah. Bertanggung jawab. Geus wau kana nguseup, geus wau kana manuk, ngeselkeun teh, Bu. Ngeselkeun. Artinya apa? Hampir 80% dalam hidup kita ini isinya musibah. Bahkan dalam kitab Hikam dijelaskan bahwa kehidupan ini adalah kadarun. Apa itu kadarun? Isinya adalah kekotoran-kekotoran saja. Tidak ada satu fase dalam hidup kita jernih semua tanpa masalah, tanpa beban, itu nggak ada. Itu cuman hanya ada di sinetron. Pada hakikatnya kehidupan kita itu nggak ada yang indah, nggak ada yang mulus. Nah, bagaimana yang tidak indah, yang tidak mulus ini bisa berbuah manis? Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan ilmu kepada kita semua. Setiap kita manakiban, setiap kita baca tawasul, nama Tuan Syekh tidak pernah luput dari tawasul kita. Nah, pada malam hari ini kita akan membawakan ilmunya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini bisa langsung kita amalkan dalam kehidupan kita. Lamun bisa kurang praktekkan di kehidupan orang, buahna, hadiahna yaitu ma'rifatullah wa'u ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, carana kumaha abeh urang wa'u ka Gusti Allah. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Futuhul Ghaib, apabila Allah mencintai kepada seorang hamba, maka hamba tersebut akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pertama kali menerima musibah, apa yang akan kita lakukan? Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tentu ketika seorang hamba diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha melalui dirinya sendiri. Dia akan berupaya sekuat tenaga, semaksimal mungkin, karena dia merasa mampu, merasa bisa, merasa pinter, merasa kuasa, bahwa dirinya bisa melalui musibah itu melalui tangannya sendiri. Namun kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, sekuat tenaga dia berusaha keluar dari musibah yang saat ini dia
hadapi, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan musibah kepada orang tersebut. Pada saat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu kasyaf, ingin memberikan satu penyingkapan kepada hamba tersebut. Karena memang secara bahasa musibah itu berasal dari kata al-balwa. Al-balwa berasal dari kata al-kashfu yang artinya menyingkap. Jadi fungsi dari musibah adalah menyingkap. Fungsi dari musibah yang saat ini hadir di kehidupan kita adalah untuk menyingkap. Yang selama ini kita merasa bisa, merasa pandai dengan musibah, kita akan menyerah. Tidak ada lagi kemampuan, tidak lagi bisa dalam diri kita. Sehingga kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka dia akan berpindah kepada posisi yang kedua. Ketika dia sudah menyerah dengan dirinya sendiri, maka dia akan meminta bantuan kepada makhluk. Dia akan mulai menghubungi orang-orang terdekatnya. Kata tanggana, kadulurna, kababaturana. Agar apa? Agar musibah itu dihilangkan dalam dirinya. Biasanya jelema anu geus tara hubungannya kita ujung-ujung assalamualaikum patut dicurigai eta. Biasanya nginjem duit. Bener. Assalamualaikum pe deh. Jem duit biasanya. Kita akan nyari teman-teman saudara-saudara kita saha kira-kira anu bakal bisa ngebantu kita untuk keluar dari masalah yang kita anggap dia mampu. Tapi kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika seluruh makhluk, orang-orang yang dia kenal tidak bisa membantu dirinya, maka dia akan berpindah pada posisi ketiga. Apa posisi ketiga? Dia akan mulai mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu tadinya tara jamaah di masjid, nama rajin. Anu tadina tara puasa Senin Kamis, puasa nama. Anu tadina tara jarah. Anu tadina tara ka ulama, datang ka ulama. Anu tadina tara jikiran. Anu tadina tara solawatan. Kabeh amalan dilalab. Ijazah naon dihajar, wirid naon dibaca, hijib naon dibaca. Tapi kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, meskipun dia sudah menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah, ketika Allah mencintai hamba tersebut, Allah akan terus menahan musibah tersebut ada pada dirinya. Meskipun kita sudah menghabiskan seluruh waktu kita untuk taat, untuk melakukan ibadah, Allah akan terus menjadikan musibah tersebut ada pada orang tersebut. Dari sini Allah ingin menyingkap satu rahasia besar. Kamu beribadah kepadaku bukan karena aku, tapi karena musibah yang sedang ada pada dirimu. Kalau seandainya musibah itu tidak ada, apakah engkau masih mau beribadah kepada aku? Pada akhirnya kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia akan mencopot seluruh atribut ketuhanan yang selama ini sedang dia pakai. Apa itu atribut ketuhanan? Merasa bisa, merasa mampu, merasa punya kuasa. Dicopot semua. Akhirnya dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia berharap kepada makhluk, sekarang dia berharap kepada Sang Khalik. Yang tadinya dia beramal karena musibah, sekarang dia beramal murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika dia mendapatkan musibah, yang pertama kali dia pikirkan kudu kasaha. Benar tuh Pak? Orang lamun menang musibah, tanda kita belum kenal kepada Allah. Lamun pertama kali kena musibah,
anu pertama kali dipikiran ku urang teh saha? Eta Tuhan urang. Ketika kita mendapatkan musibah, yang pertama kali kita pikirkan dulur orang, eta Tuhan orang. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir. Sekarang ketika dia mendapatkan musibah, yang pertama kali dia pikirkan Allah. Itulah mengapa dalam surat Al-Isra ayat pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan atribut kenabian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberjalankan hambanya tidak menggunakan atribut kenabian. Lamun orang hanya diberjalankan ke Allah Subhanahu wa taala, maka lepaskan seluruh atribut ketuhanan yang sering kita pakai. Maka Allah akan memberjalankan kita, mengisrokan kita, memi'rajkan kita. Dalam kitab Futhul Ghaib disebut dengan Tibnul Ma'ani, lahir yang kedua kalinya. Jadi manusia harus lahir dua kali. Pertama, lahir sebagai anak manusia di rahim ibu kita. Yang kedua, lahir sebagai insanul kamil, manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui proses kesakitan yang panjang agar dia bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mengalami berbagai macam peristiwa hebat dalam dirinya, maka musibah itu akan menghantarkan dirinya wau ka Gusti Allah. Selama ini kita itu belum kenal kepada Allah. Karena dalam bahasa Sunda, antara kenal saja dengan kenal banget itu beda bahasanya. Lamun kenal saja, bahasana wau. Kalau kenal banget, namanya wanoh. Bapak-bapak sekarang kenal saya, itu wau namanya. Tapi kalau istri saya, wanoh. Tahu kopi kesukaan saya apa? Lamun sare ngorok atau hentena, lamun masakan apa kesukaan suaminya, resepna dikumahakeun eta wano. Lamun bapak-bapak ka abdi wau, bawa orangnya ka Gusti Allah anyar wau ngarana hungkul, belum sampai pada tahap wanoh. Salah satu tanda kita wanoh ka Gusti Allah, begitu Allah memberikan musibah, yang pertama kali kita pikirkan adalah Allah.